Tahukah kalian bagaimana caranya orang kaya melipat gandakan uang mereka? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Membahas tentang kekayaan memang tidak ada habisnya. Mulai dari jumlah uang yang harus dikumpulkan, bagaimana caranya menjadi kaya, dan masih banyak yang lainnya. Di video ini, kita akan membahas satu konsep yang menurutku bisa kita tiru dari beberapa orang kaya dahulu atau orang kaya saat ini, yaitu pola orang kaya dalam mengelola uang mereka. Jika kita memahami bagaimana cara atau pola orang yang terlebih dahulu sukses atau kaya, maka kita dapat memiliki hasil yang sama, bahkan lebih. Dan pola ini mereka dapatkan secara sadar maupun tidak sadar. Ada satu pola yang aku mau share ke kalian semua, yaitu cara orang kaya melipat gandakan kekayaan mereka. Memang terdengar sedikit susah, tapi patut kita coba. Ketika berinvestasi, salah satu hal yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih produk investasi adalah return yang bisa kita terima. Karena besarnya return tersebut akan sangat membantu dalam memperbanyak uang kita. Return yang kita terima ini bisa dalam bentuk capital gain, dividen, ataupun bunga. Misalkan, ketika kalian menyimpan uang kalian di deposito, maka return yang kalian peroleh dalam bentuk bunga yang dihitung berdasarkan persentase dalam 1 tahun periode deposito. Semakin tinggi bunganya, akan semakin menarik minat investor. Tapi, apa sih bunga ini? Bunga dalam dunia keuangan diartikan sebagai timbal balik yang diberikan kepada kreditur atas dana pinjaman ke debitur. Ataupun sama halnya dengan bila kalian meminjam uang ke bank, kalian pastinya akan dibebankan bunga selama masa pembayaran pinjaman. Bunga ini sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu simple interest dan compounding interest. Simple interest, sebagaimana namanya, merupakan sistem bunga yang sederhana atau tetap, di mana bunga yang diterima hanya dihitung berdasarkan jumlah dana pokok yang disimpan atau dipinjam. Sedangkan pada compound interest, bunga dihitung berdasarkan jumlah dana pokok ditambah bunga yang sudah didapatkan sebelumnya. Aku janji di akhir video ini akan memberikan ilustrasi kepada kalian bagaimana hebatnya compounding interest ini. Sekarang aku akan jelaskan lebih detail lagi tentang compounding ini supaya kalian bisa paham ilustrasi yang akan aku berikan selanjutnya. Compounding interest adalah cara kita mendapatkan return yang lebih banyak dengan menambahkan modal pokok investasi dan bunga yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan return yang kita dapatkan dihitung dari total modal ditambah bunga yang kita simpan. Kondisi inilah yang seringkali disebut bunga berbunga. Karena bunga hasil return investasi kita simpan lagi dan mendapatkan bunga di periode berikutnya. Semakin lama jangka waktu investasi kita, hasilnya akan semakin terlihat. Yang harus kalian perhatikan untuk menggunakan compound interest, baik modal ataupun bunga return investasi yang kalian dapatkan, sebaiknya tidak ditarik alias terus diperpanjang sampai target waktu investasi kalian selesai. Modal awal yang ditambah return investasi akan meningkatkan jumlah bunga yang bisa kalian terima. Compound interest ini seperti bola salju yang menggelinding. Semakin lama, ia akan semakin besar. Bila kalian membandingkan performa compound interest hanya dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun, tidak akan nampak hasilnya. Tapi berdasarkan data yang aku peroleh, compound interest akan nampak hasilnya ketika investasi yang dilakukan dengan target di atas 5 tahun. Semakin panjang waktu investasi yang kalian miliki, sistem compound interest akan menghasilkan return yang semakin banyak pula. Sekarang, aku akan memberikan ilustrasinya kepada kalian seberapa hebat compounding interest ini. Supaya kalian memiliki bayangan ternyata ada selisih yang sangat besar ketika berinvestasi dengan cara biasa dibandingkan dengan berinvestasi dengan cara compounding interest. Agus dan Adi memiliki uang 10 juta rupiah.
Mereka memutuskan untuk menginvestasikan uang mereka. Agus memilih menggunakan simple interest, sedangkan Adi menggunakan compound interest. Agus dan Adi menaruh uangnya di salah satu platform investasi dengan bunga 1% per bulan. Untuk hasil lebih lengkapnya bisa kalian lihat pada tabel berikut. Dengan modal awal 10 juta rupiah dan dengan bunga sebesar 1% per bulannya, Agus yang menggunakan simple interest mendapatkan return sebesar 100.000 per bulannya. Terus menerus selama 12 bulan hingga total yang didapat selama 1 tahun adalah 1.200.000 rupiah. Nah, sedangkan Adi menggunakan compound interest di bulan pertama mendapatkan jumlah yang sama yaitu 100.000 rupiah. Namun pada bulan berikutnya, return yang diterima bertambah menjadi 101.000 rupiah. Di bulan berikutnya, angka kembali bertambah menjadi 102.010 rupiah. Begitu seterusnya sampai di bulan ke-12, return yang diterima sebesar 111.567 rupiah. Dengan total yang diterima selama 1 tahun adalah 1.268.250 rupiah. Selisihnya sekitar 68.000 rupiah hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Tentunya angka ini tidak terlalu besar, tetapi the power of company interest itu tidaklah instan. Mari kita bayangkan bagaimana jika uang tersebut didiamkan selama 5 tahun dengan pola return yang sama. Hasilnya adalah sebagai berikut. Karena Agus hanya menaruh 10 juta rupiah untuk investasinya dan keuntungan setiap tahun ditarik, maka return yang diterima tetap sebesar 1.200.000 rupiah saja. Sedangkan Adi yang menggunakan compounding interest dan membiarkan bunganya tetap diinvestasikan, mendapatkan return yang terus bertambah setiap tahunnya. Di tahun kedua, terdapat selisih sebesar 1.420.000 rupiah. Terus di tahun ketiga, selisihnya menjadi 2.934.893 rupiah. Hingga di tahun kelima, perbedaan return yang diterima sebesar 6.530.810 rupiah. Dalam 5 tahun, keuntungan yang bisa diperoleh bahkan sudah lebih dari 60% modal awal investasi. Terus bayangkan, bila kalian melanjutkan investasi dengan sistem compounding ini selama 10 tahun. Di tahun ke-10, return yang bisa kalian dapat itu setara dengan 3 kali lipat modal awal investasi kalian. Keren nggak tuh? Tapi kan nggak mungkin ya, kalian berhenti investasi hanya 10 tahun saja. Anggaplah usia kalian saat ini 25 tahun dan kalian akan menggunakan uang kalian 30 tahun ke depan. Kalian tahu nggak berapa hasil compounding interest tersebut dalam kurun waktu 30 tahun? Hasilnya adalah 301.424.912 rupiah. Hasil ini sama dengan 30 kali lipat modal awal investasi yang kalian diamkan selama 30 tahun. Benar-benar dengan mengandalkan bunga yang kalian terima setiap tahunnya. Gimana? Kalian jadi tertarik nggak untuk investasi dengan compounding interest ini? Coba berikan komentar kalian. Di video berikutnya, aku akan berikan cara memaksimalkan compounding interest ini supaya hasil yang didapat menjadi maksimal. Sebaiknya kalian subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Dari semua penjelasan yang sudah aku paparkan tadi, tentunya investasi tidak melulu soal strategi. Investasi lebih kepada habit atau pola perilaku yang ditanamkan pada pribadi seseorang. Ketika membicarakan investasi, tentunya target yang ingin dicapai biasanya untuk jangka panjang. Setidaknya 5 hingga 30 tahun yang akan datang atau bahkan lebih. Dengan mematok target yang pasti, kalian tentunya harus memiliki komitmen untuk mengikuti rencana keuangan yang sudah kalian buat. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian jadi tahu tentang compounding interest. Bila merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.